Silahkan duduk. Makasih Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi maaf ya Bu, saya pakai masker soalnya kan dari luar juga agak batuk, kirain salah makan. Tapi saya swab negatif kok Bu. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Kalau boleh tahu dengan siapa? Feni. Oh, saya Devi Auliatispa. Gimana tadi perjalanan kesininya? Sebenarnya saya tahu jalannya, Iya. cuman karena pertama kali kesini tadi agak muter-muter. Sebenarnya ada jalan yang lebih dekat, tapi karena nggak tahu, jadi agak muter. Pas sudah nyampe, oh ternyata bisa dari sini gitu. Oh iya. Ya, apa ini kesehariannya ngapain aja ini? Saya lagi kuliah sih Bu, Mau kuliah semester berapa? semester 3, Iya, kuliah di mana? kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Jambi. Oh ya, kuliah apa itu? Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Iya. Untuk kegiatan ini kamu santai aja ya, nggak usah merasa nggak enak atau gimana gitu. Buat senyaman mungkin dari posisi duduknya, apanya gitu. Ya. Pagi. Sebelumnya pernah melakukan konseling belum? Kalau konseling benar-benar yang kayak gini baru pertama kali sih Bu, makanya agak ya maklum kalau takut atau masih bingung gitu ya Bu. Iya, tidak apa-apa, maklum lah. Baiklah, karena kamu belum pernah konseling yang benar-benar konseling, saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Konseling itu yang kita lakukan sekarang ini, di mana dilakukan oleh 2 orang, antara saya sebagai konselor dan kamu kliennya gitu. Di sini tuh ada kayak azas kerahasiaannya gitu. Jadi yang semua yang kamu ceritakan itu bakalan tersimpan dan terjaga rahasianya di saya, nggak akan nggak akan terekspos keluar. Nah, tenang aja, jadi santai ya. Iya Bu. Untuk azas-azasnya itu ada tadi, yang pertama kan ada azas kerahasiaan. Nah, ada juga azas kegiatan yang kita lakukan itu azas kegiatan. Sebelum melakukan konseling, Ibu mau tanya-tanya dulu ya. Boleh kan? Bu. Nah, iya. Aslinya orang mana sih? Kalau asli itu saya besarnya di Tanjung Jabung Timur Bu, tepatnya di Muara Sabak Barat. Iya. Itu dari TK, SD, SMP, SMA saya di Sabak. Tapi kalau suku aslinya masih asli Minang Bu. Oh iya, Minang ya, Iya. Uni. Iya. Untuk sekarang domisili kamu tinggal di mana? Karena saya kuliah di Jambi, saya sekarang domisilinya di Simpang Sungai Duren, ngekos sih Bu sebenarnya. Ngekos Iya. ya, mandiri ya, belajar mandiri gitu. Terpaksa, enggak terpaksa sih Bu, tapi ya gimana lagi namanya. Apa ya? Karena kuliah tadi kan, kalau dari rumah jauh ya, akhirnya ngekos, belajar mandiri. Bener sih Bu, Belajar mandiri. Ya. Jadi gimana kuliahnya, lancar aja kan? Kalau kuliah sih alhamdulillah lancar, walaupun ya ada 1-2 hal yang sulit. Ya ibaratnya saya sulit manajemen waktu sih Bu, karena ya itu tadi Bu, masalah yang sudah saya konsulkan ke Ibu sebelumnya. Ya, masalah teman kamu yang kayak gitu. Iya. Ya, boleh diceritakan masalahnya seperti apa itu benar? Saya ceritakan dari awal kedatangan saya ke Jambi ya Bu. Ya, silakan. Ya, kan saya ini bisa dibilang anak rantau lah Bu ya, walaupun nggak jauh-jauh banget. Iya. Nah jadi saya datang ke Jambi, saya ngekos. Nah saya masuk kuliah. Di hari pertama saya masuk kuliah itu saya belum punya banyak teman. Boleh dibilang kayak sekedar kenal, tapi nggak tegur sapa tuh cuma ala kadarnya lah. Iya. Jadi sampai di hari berikutnya itu ada 1 orang teman ngajak saya kenalan. Saya kenalan sama dia kenalan sama saya, akhirnya saya punya teman kan. Iya. Nah teman saya ini tadi dia bawa saya dikenalinnya sama teman-teman yang lain, karena kebetulan dia orang asli Jambi. Nah udah kita kenalan kan, otomatis saya udah lumayan punya banyak teman ya Bu ya. Nah temennya ini kita ini temenan nggak cuma di kampus doang, di luar itu bikin tugas bareng, nongkrong bareng, main bareng.
bahkan kadang sampai nginep di rumah salah satu dari teman-teman saya itu Bu. Awal-awalnya saya enjoy, nyaman sih Bu, wah asik, untung deh punya teman gitu. Jadi kalau ada apa-apa kan enak, minta tolong lah paling enggak gitu kan. Seandainya nanti saya ada apa-apa, namanya juga saya anak rantau ya Bu ya. Cuman tuh makin lama tuh saya ngerasa kayak dibilang bergantung sih enggak Bu, cuman saya udah mulai ngerasa ada sisi negatifnya dari temanan ini tadi. Karena saya terlalu banyak ngabisin waktu di luar. Memang saya nggak pulang ke kos, saya nginep di rumah teman saya. Memang rumahnya ini ada orang tuanya. Cuman kan gimana ya Bu ya? Saya pergi main, pulang dari kampus langsung pergi main. Terus sampai malam terus pulang ke rumahnya teman saya nginep di situ. Pagi bangun pulang ke kos cuma mandi, siap-siap langsung ngapus, kita ulangi lagi nongkrong nginepnya di rumah teman. Yang pertama itu ya saya ngerasa mubazir aja, saya ngekos kan orang tua saya bayar. Ya gimana lagi, ditolak nggak enak, teman kan ya yang ngajak. Nah terus juga pola makan saya yang jelas nggak teratur Bu. Sedangkan saya punya asam lambung. Terus juga jam tidur saya nggak karuan. Sedangkan saya darah rendah. Ya sebenarnya sayanya harusnya saya bisa kan ya nolak atau gimana, cuman nggak enak Bu. Karena teman itu tadi, karena teman yang teman pertama yang ngajak kenalan di kampus. Karena teman. Nah, nggak enak kalau ditolak. Terus juga makin lama nih saya ngerasa kayak aduh waktuku habis cuma buat main-main doang, tugas banyak yang ketinggalan. Ya saya misalnya semalam 2 malam saya nginep, malam berikutnya saya pulang ke kos kan Bu ya. Di situ saya ngajarin semua tugas saya. Memang tugas saya nggak ada yang telat untuk disampaikan ke dosen, tapi kan saya jadi keteteran ngerjainnya tuh dalam 1 malam itu banyak gitu. Harusnya bisa saya guyur satu persatu biar santai. Ini jadi 1 malam itu bisa 4-5 tugas yang harus saya selesaikan. Nah gitu. Kalau kuliahnya siang di kampus ya lancar-lancar aja. Cuman di luar kampusnya ini nggak lancar. Terus juga ini Bu, ya saya yang sebelumnya nggak pernah ngomong kasar, karena yang sekarang udah di kota ya, Jambi udah kota ya. Saya udah di kota, udah punya temen anak kota, lama-lama saya kebiasaan ngomong kasar. Terus juga boros ya Bu ya, nongkrong hampir setiap malam. Saya kalau nggak ikut tuh Bu nggak enak. Masalahnya apa? Saya pernah nggak ikut sekali, alasan saya karena saya lagi kurang enak badan. Ya udah kata mereka gitu. Malam berikutnya kebetulan ini saya ada tugas yang deadline-nya jam 12 malam. Saya belum, saya kerjain dong. Nah nggak ikut. Malam berikutnya pas mereka ngajak lagi, saya bilang gini. Kebetulan di situ dibilang kakak sepupu saya mau datang. Saya bilang mau datang ke kosan, menjenguk saya. Saya bilang kakakku mau datang ke kosan, nggak bisa ikut. Alah banyak kali alasannya, kata kayak gitu. Malam kemarin yang katanya enak badan, terus malam kemarin lagi katanya bikin tugas, terus malam ini katanya kakaknya datang. Gitu. Nah udah besok saya nggak datang ya. Nah kakak saya datang ya. Kakak saya datang jengukin saya. Besoknya saya ke kampus, didiemin Bu, nggak ada yang negur, dikucilin. Jadi saya jadi ngerti, oh aku harus ikut nongkrong biar punya temen. Nah, ya kalau sekali 2 kali nongkrongnya saya nggak masalah Bu. Tapi kalau hampir setiap malam kan gimana ya? Saya perempuan, terus juga saya anak kos, uang kan nggak
ya gimana lah ya. Nggak Makanya. setiap hari ada Mm-mm. gitu. Uang tuh kan harus saya bisa gunakan tuh ya secukup mungkin. Iya. Nah, saya juga nggak mungkin minta transfer dari orang tua saya setiap sebentar kan, karena kan kasihan juga. Nah itu tadi Bu, jadi saya merasa gimana ya, ya secara saya butuh mereka juga di kampus kan Bu. Iya. Nggak mungkin saya nggak punya teman di kampus, nanti giliran ada tugas kelompok saya gimana, nggak punya teman. Lagian juga kan saya nggak bisa hidup sendiri, Iya. pasti saya butuh teman. Tapi kalau misalnya saya harus ikut mereka setiap malam baru bisa punya teman, sebenarnya saya keberatan, benar-benar keberatan. Kalau saya nggak ikut, paginya saya nggak punya teman. Benar-benar. Jadi kamu terjebak dalam hubungan pertemanan yang seperti ini udah berapa lama? Dari awal semester 3 Bu. Dari awal semester Saya kan offline baru semester 3 ya Bu. Semester 1 semester 2 saya kuliahnya online. Sekarang kurang lebih 3 bulan sih Bu. 3 bulan. Lumayan lama juga ya kamu dalam hubungan yang seperti ini. Itu waktu kalian kuliah online itu teman-teman kamu yang ini gimana ke kamu? Waktu kita kuliah online saya nggak kenal Bu, ya cuma sekedar gitu doang. Cuma sekedar tahu doang, kan nggak pernah ketemu ya Bu. Nah kalau ada pun tugas kelompok itu ya namanya kita online kan pasti ngerjain 1-2 orang. Gitu Bu. Saya juga nggak begitu tahu mereka juga nggak tahu saya. Ya kenalnya ya emang pas baru semester 3 awal di waktu offline di kampus. Ya sampai sekarang terhitung kurang lebih 3 bulan. Oke, lumayan lama juga sih 3 bulan itu, bukan sebentar ya. Nah, tadi kan kamu ada bilang kan kalau misalkan kamu nggak ikut, itu kamu dikucilkan, terus nggak diajak ngobrol sama mereka, nggak ditegur kalau di kampus. Nah, itu ada nggak teman-teman lain gitu selain dari mereka yang ngajak kamu ngobrol atau ngajak kamu kemana gitu? Nah masalahnya itu Bu. Maaf ya Bu. Iya. Jadi di dalam bisa dibilang itu circle ya Bu ya. Circle itu ada satu orang itu yang ibaratnya itu kayak kepala sukunya gitu Bu. Iya. Ada satu orang yang mengepalai dari banyak teman-teman saya itu Bu. Jadi kalau misalnya, dan si kepalanya ini dia yang selalu ngajakin nongkrong, ngajakin main, ngajakin keluar. Jadi kalau dia udah ngajak, yang lain nih otomatis ikut gitu Bu. Nah kalau saya nggak ikut, sebenarnya yang lain fine-fine aja Bu. Cuman si kepala sukunya ini tadi yang kurang suka kalau ada yang nggak gabung. Nah dan dia ngediemin saya, otomatis yang lain ikut ngecilin saya. Tapi kalau nggak ada si kepala suku ini Bu, yang lain mau menegur saya. Nah tapi kan nggak mungkin nggak ada, karena kan kita kuliah ya Bu, pasti dia masuk terus setiap harinya. Nah tapi kalau dia nggak ada, teman-teman yang lain mau negur saya, mau temenan sama saya. Jadi kalau dia negur saya, yang lain ikut negur. Kalau dia nggak negur saya, ya yang lain juga ikut nggak negur saya. Tuh Bu. Jadi di sini kayak jatuhnya tuh kayak ada bosnya gitu. Iya Bu, kayak bosnya gitu. Nah ya saya gimana ya, mau dilawan saya sendirian. Saya udah coba tolak baik-baik kalau saya nggak bisa nongkrong. Alasan mereka begini Bu, apa yang bikin nggak bisa, katanya gitu kan ya. Kalau nggak ada uang tuh kan makan atau apa keperluan gitu, kan kita nginepnya di rumah si A, kita makannya di situ, tidurnya di situ, katanya gitu. Ya, tapi kan keperluan saya nggak cuma makan doang Bu, ada yang lain. Saya perempuan, saya butuh skincare, saya juga butuh
beli ini beli itu untuk buat tugas. Uang saya kan kalau dipakai buat nongkrong terus ya gimana. Tapi kalau saya nggak nongkrong, saya nggak punya teman paginya di sekolah, di kampus. Nah, kamu kalau nggak ikut nongkrong dikucilin. Itu kalau misalkan kalian lagi nongkrong, itu kalian emang kegiatannya ngapain aja sih? Sebenarnya nongkrongnya nggak macam-macam sih Bu, cuma duduk, minum kopi atau es gitu, makan makanan ringan, ya gitu aja Bu, ngobrol bareng-bareng kan. Terus ya paling main game. Iya, main game. Nah ini juga Bu, main game ini saya kan sebelumnya tuh ya suka main game, cuman ya kalau di rumah kan dibatasin sama orang tua saya. Nah di sini juga ada orang tua saya, teman-teman saya main game semua, jadi kadang pulang pun saya ke kosan, sampai di kosan saya nggak bisa istirahat karena diajak main game. Sama kejadiannya, kalau saya nggak gabung main game, ya paginya saya nggak ditemenin. Di game juga. Nah di game ini misalnya kalah, misalnya apa gitu kan tuh, ya omongannya kasar. Yang saya awalnya nggak biasa ngomong kasar, lama-lama jadi bisa ngomong kasar, malah kebiasaan ngomong kasar jadinya. Ya saya takut aja gitu Bu, seandainya udah terbiasa, terus pas saya pulang nggak sengaja keceplosan di depan orang tua saya, kan nggak sopan Bu, pasti saya kena marah juga. Tuh. Itu kamu udah pernah nggak kayak ngomong secara empat mata gitu sama si teman kamu yang kayak jadi bosnya gitu? Pernah sih Bu, saya bilang saya minta maaf nggak bisa ikut nongkrong setiap malam karena 1-2 hal, sampai saya jelasin juga masalah keuangan saya. Ya jawabannya itu, apa sih yang kau khawatirin, katanya itu, apa sih yang kamu khawatirin? Kalau masalah uang buat makan, kamu kan bisa pulang ke rumah aku, orang tua aku kan masak, kamu bisa makan, kata dia, tidur, kata dia gitu. Kalau buat bensin ya nggak mungkin lah, nggak ada, kata dia gitu kan. Kita juga nongkrong bukan nongkrongnya mahal. Ya benar, tapi kan waktu saya habis gitu loh Bu. Ya nggak mungkin juga kan saya setiap hari numpang makan sama orang. Itu ya dia tetap aja bilang, apa sih beratnya cuma nongkrong, kata dia gitu. Kita juga nongkrong nggak ngapa-ngapain, nggak ada hal-hal yang negatif, cuma nongkrong doang, makan, minum, ngobrol, kata dia. Ya emang benar, tapi waktu saya habis gitu loh Bu, saya nggak bisa istirahat, saya susah bikin tugas, nggak bisa bikin tugas, bahkan tugas saya ketinggalan. Nah sampai saya kan punya asam lambung, masa ya mau minum minuman gitu terus setiap hari. Saya juga punya darah rendah, masa pola tidur saya, jam tidur saya mau berantakan terus. Ya, ntar kalau saya sakit juga belum tentu kan mereka bisa tolong saya. Kalau saya sakit juga yang sakit diri saya sendiri, mereka kan enggak. Ya saya kaget aja gitu Bu, saya datang ke kota, ternyata teman-teman saya yang saya dapetin di kota, saya nggak tahu ya ini seluruh anak kota yang begini atau enggak, cuman yang saya temuin ini begini bentukannya gitu loh. Ya kalau saya dulu waktu masih di kabupaten, kalau main ya ke rumah teman, tapi ada jamnya, ingat pulang, terus juga orang tua saling kenal. Ya misalnya enggak setiap hari, paling seminggu sekali, akhir pekan, lepas libur, atau mungkin di jam sekolah itu pulang sekolah langsung ngumpul ke rumah teman, pernah Bu, sering, tapi enggak setiap hari, ada waktu-waktunya gitu. Jadi orang tua si teman yang di rumahnya dikunjungi juga nggak keberatan, dan orang tua kita yang datang pun juga nggak masalah anaknya pergi main, karena nggak setiap hari. Nah gitu. Saya juga nggak enak sama bapak ibu kos saya kan Bu, saya nggak pernah di kos,
nggak pernah stay di kosan. Ya mereka nanya, kamu kemana aja? Ya saya bilang saya nginep rumah temannya ini pak, rumahnya di sini bu. Ya bapak ibu kosnya ya apa ya? Ya pasti kurang nyaman juga lah punya anak kos perempuan yang jarang stay di kosan. Gimana gitu kan? Saya juga udah pernah tegur sama bapak ibu kos. Ya belum sampai ke orang tua saya sih, tapi kalau bisa jangan sampai ke orang tua saya nggak mau ngecewain orang tua saya. Iya. Kamu setiap nongkrong itu ada izin nggak sama orang tua selain bapak kos dan ibu kos? Orang tua saya ya bu, saya izin. Orang tua saya cuma bilang, saya juga kena tegur sih bu sama orang tua. Saya tuh dibilang gini, tapi nggak selalu izin, sesekali doang bu gitu. Pas saya nginep di rumah teman saya bilang, bu ini izin nginep di sini rumah teman ini orang tuanya ada gitu kan, diizinin. Tapi kalau masalah saya nongkrong setiap malam, orang tua saya belum tahu bu. Enggak setiap malam sih, cuman saya sering keluar sama teman-teman saya, orang tua saya belum tahu. Ya memang nggak ada yang laki-laki bu, perempuan semua, cuman tetap aja ya namanya saya perempuan ya bu, ya belum terbiasa dengan gaya hidup, mungkin seperti ini gaya hidup anak kota, saya belum terbiasa gitu. Iya. Untuk orang tua dari si A tadi ini gimana responnya kalau kayak kalian kan sering nongkrong di rumah dia gitu, itu kayak mana respon orang tua si A? Saya nggak tahu orang tuanya ini keberatan atau enggak, cuma setiap kali kita datang mau salim kan bu ya, namanya datang, pak bu ini saya temennya anak ibu gitu kan. Orang tuanya di dalam, pas saya bilang mau salim, terus kata teman saya nggak perlu, kata dia gitu. Udah kita di sini aja, kata dia gitu. Terus nginap apa semua, makan segala macam. Pas mau pamit pulang juga nggak perlu, kata teman saya. Jadi kamu kayak nggak pernah tatap muka langsung gitu Nggak sama orang ada tua? kenalan apa enggak, orang tuanya di dalam. Saya sama teman-teman saya itu kan di teras atau di kamarnya gitu. Ya saya juga bingung kan orang tuanya keberatan atau enggak, itu saya nggak tahu. Nah itu tadi setiap kali mau pamit pulang ataupun mau ngasih tahu kalau saya tamu lagi datang, tuh nggak perlu, kata teman saya gitu ya. Saya nggak pernah ketemu langsung secara lama sama orang tuanya bu ya, paling lewat cuma senyum gitu doang. Saya nggak tahu nih apakah setelah kepulangan kami semua dari rumah teman saya si A ini tadi, apakah orang tuanya marah atau gimana, saya nggak tahu. Masalahnya setiap kali kita selesai dari ngumpul-ngumpul di rumahnya dia, perginya juga sama dia, pergi ke tempat lain gitu. Jadi saya nggak tahu nih orang tuanya keberatan atau enggak. Cuman kalau menurut saya ya pasti kehadiran kami semua kalau sekali dua kali nggak masalah. Kalau hampir setiap hari kan justru mengganggu bu ya. Cuman ya ini tadi teman saya bilang nggak masalah, bla bla bla. Orang tuanya nggak keberatan gini-gini ya kan kata beliau. Yang sebenarnya kan kita nggak ada tahu. Itu bu. Ya saya bingung aja gitu lah. Apa karena saya dari kabupaten belum terbiasa di kota, atau ya ini teman saya yang agak aneh gitu. Untuk di rumah si A ini tadi isinya cuma dia sama orang tuanya atau ada anggota keluarga yang lain gitu? Ada bu. Ada. Jadi teman saya ini anak bungsu. Dia berempat bersaudara. Nah satu orang kakaknya yang nomor berapa saya lupa itu lagi kerja di luar kota. Dua orangnya lagi, berarti dua orangnya lagi udah berkeluarga, stay di rumah yang sama juga bu, sama jadi, dia. Jadi rame gitu. Jadi ya rame. di situ. Nah itu makanya saya ngerasa kurang nyaman, karena saya ngerasa segan gitu bu ya, kayak aduh isi rumahnya udah rame, ditambah lagi kita gimana. Iya. Nah gitu kan, ada anak kecil juga.
Cuman dia selalu bilang nggak masalah, enjoy aja di rumahku mah, kata dia gitu. Cuman ya saya ngerasa kurang sopan aja gitu Bu, isi rumahnya udah rame, masa ya saya sama teman-teman saya mau numpang hidup di situ juga gitu kan. Ya walaupun isi rumahnya rame, orang di rumahnya rame Bu, tapi saya sama teman-teman ini nggak dikenalin gitu loh, maksudnya ini cuman ya tahu sendiri aja, oh ini kakaknya, oh ini ibunya, oh ini ayahnya gitu. Nggak ada dikenalin, Bu ini teman-temanku, ini nggak ada. Ya tahu karena sering ke situ aja, kita tahu oh ini siapa gitu. Ya saya gimana ya, saya ngerasa kurang enak aja gitu Bu sama orang tuanya, sama kakak-kakaknya. Kita rame-rame ke sana, numpang makan, minum, tidur, kayak apa ya, kasarnya beban lah gitu ya Bu ya. Kita kan punya kos masing-masing, kita juga punya uang di transfer orang tua masing-masing. Tapi ya itu tadi, uangnya kepake habis buat nongkrong. Ya selama saya ngekos, pengeluaran terbesar saya ya untuk jajan sama bensin Bu. Untuk tugas itu ya nggak seberapa, cuman kan apa ya, yang harusnya saya bisa masak biar lebih hemat, ini jadi nggak bisa. Jangankan masak, tidur aja saya jarang di kosan saya ya kan. Apalagi buat masak nggak ada waktu. Makan beli ya saya pikirin kesehatan sama uang pasti habis mulu Bu kalau beli semua serba beli. Juga kan nggak semua yang saya beli itu sehat. Kalau saya masak sendiri kan saya tahu apa yang saya masak. Itu tadi Bu masalahnya. Kalau misalnya saya nggak gabung, ya saya susah di kampusnya, saya nggak punya temen. Kalau saya gabung, itu mulai dari kesehatan saya, kuliah saya, keuangan saya, itu repot semuanya. Kalau saya gabung sama mereka terus, tapi kalau saya nggak gabung sama mereka, saya nggak punya temen. Ini juga kan ya, saya kan main ya keluar gitu kan. Nah kadang tuh kan orang tua saya nelfon, saya terpaksa karena saya takut dimarah. Saya lagi di luar, hari udah malam, saya nggak angkat telepon orang tua saya, atau kadang saya bohong, nanya di mana, di rumah teman, gini bikin tugas, karena saya lagi nongkrong. Nah saya kan merasa bersalah ya Bu ya sama orang tua saya. Orang tua saya taunya saya di sini kuliah baik-baik. Nyatanya saya hampir setiap malam pergi keluar main-main, ngabisin waktu. Ya saya ngerasa bersalah aja. Orang tua saya susah-susah cari uang buat nguliahin saya, masa saya main-main terus. Tapi ya gimana lagi Bu, gitu kan. Saya juga butuh teman. Saya bingung nyikapinya gimana. Ya mereka, saya nggak tahu ya yang lain. Cuman untuk saya sendiri, kalau saya terus-terusan kayak gini, bisa aja saya lulusnya bakalan telat, atau ya keuangan saya benar-benar nggak keurus, karena ya saya bukan dari keluarga yang berlebih, atau keluarga, ya saya cuma dari keluarga biasa yang sederhana, ya sekedar cukup untuk kuliah, cukup untuk bertahan hidup di rantau aja gitu. Untuk urusan lebih beli ini beli itu, nongkrong sana nongkrong sini, saya kayaknya belum bisa gitu. Ya jatuhnya saya selama ini maksain ya, kurang lebih 3 bulan gabung sama mereka, saya maksain aja gitu. Ya kan nggak setiap saat saya bisa numpang makan, numpang tidur di tempat teman saya kan Bu ya. Saya juga nggak enak sama orang rumahnya, saya juga malu lah Bu, yang jelas masa saya di situ mulu. Tapi ya gimana lagi, kalau saya nggak ke situ, saya nggak punya teman. Sedangkan di kampus saya butuh teman untuk belajar bareng, tugas bareng. Ya kalau tugasnya individu perorangan ya nggak masalah, tapi kan pasti ada tugas kelompok ya Bu ya. Makanya saya bingung. Ya
belajar. Ya jadinya masalah ini benar-benar mengganggu kuliah saya, Bu. Baik dari pikiran, waktu, yang benar mengganggu. Pola makan juga, Pola makan, jam kesehatan, tidur, intinya. kesehatan saya, semuanya keganggu karena masalah ini. Jadi permasalahan kamu di sini lebih fokus ke pertemanan yang nggak sehat gitu kan ya. Iya, Bu. Kamu didiamin sama mereka itu, dicuekin, dikecilin itu paling sebentar berapa lama dan paling lama tuh berapa lama? Kalau untuk misal saya nggak ikut nongkrong sekali gitu ya. Ya paling dimaklumin langsung mereka 2 kali, biasanya mulai didiemin. Nah itu berkelanjutan sampai mereka ngajak nongkrong lagi. Kalau misalnya saya masih nggak bisa, ya terus didiemin Gitu, nggak diajak ngobrol, kayak nggak diajak sampai saya bisa. Misal saya bisa nih, Bu, kita ngajak adik saya gabung nih. Nah pas saya gabung pun saya didiemin, masih ya ditegur atau diajak ngobrol seperlunya doang, sampai nanti mereka baik sendiri gitu, Bu. Kalau saya udah rajin nongkrong kan, udah rajin ikut mereka baik lagi gitu. Harus kayak ada kayak kamu itu kayak ada pendekatan ke mereka, bukan mereka yang pendekatan ke kamu. Iya, gitu. saya ngedeketin mereka dengan cara saya rajin-rajin ikut mereka, terus saya nggak dikucilin gitu. Iya, gitu. Ya saya gimana ya, Bu, kalau mau nongkrong terus, ya yang pertama saya anak kos, anak rantau jauh dari orang tua, keuangan saya sama mereka jelas beda. Yang kedua juga saya punya asam lambung, punya darah rendah. Kalau terus-terusan pola hidup saya kayak gini kan nggak sehat, Bu ya. Nah ditambah lagi tugas kuliah saya berantakan. Tapi kalau saya nggak ikut, saya juga repot. Di kampus saya nggak punya teman. Kalau saya ikut, saya repot juga gitu loh, Bu. Makanya saya bingung. Ya sedikit banyak saya pasti bakal butuh sama mereka juga kan, Bu. Iya, karena kamu kan di sini anak rantau dan juga mereka teman saya di kampus, teman pertama di kampus gitu kan. Ya pasti membutuhkan juga. Kalau misalkan gini, bisa kali ya kamu kayak misalkan lagi nongkrong gitu, kayak bawa tugas gitu kan, kayak ajak mereka untuk ngerjain tugasnya bareng-bareng gitu kan. Meskipun tugas individu, kalau ngerjainnya bareng kan cepat selesai gitu. Siapa tahu mereka kayak ada perubahan gitu kan, kayak nongkrong tuh bukan sekedar untuk makan, minum, ngobrol, bisa aja kan kayak ngerjain tugas itu. Mungkin bisa dicoba untuk kedepannya nanti kalau kamu pergi kumpul lagi sama mereka gitu. Ya saya belum pernah coba sih, Bu. Belum pernah coba kan? Iya. Nah, bisa dicobakan dulu untuk kayak misalkan kamu dalam seminggu itu kan pasti ada kan ngumpul lagi kalian kan, coba dulu bawa tugas, dikerjain bareng gitu. Nah siapa tahu kan mereka ada perubahan gitu dalam seminggu itu. Nanti saya coba ini ya, Bu ya, bawa tugas. Siapa tahu bisa dari nongkrong bareng jadi belajar bareng. Iya betul, bisa berubah jadi belajar bareng gitu, jadi kayak kelompok belajar gitu kan, nggak sekedar nongkrong makan minum dan ngobrol-ngobrol aja. Itu kan kalian nongkrong main ada main gamenya juga kan. Nah iya, itu main game apa sih sebenarnya? Game online, Bu, kayak Mobile Legends gitu kan, Bu ya. Di situ juga saya main sama teman-teman, ya main bareng kan, Bu ya. Di situ gimana ya, kalau saya dulu di rumah saya dibatasin mainnya. Kalau sekarang kan saya jauh dari orang tua, jadi nggak ada yang batasin saya main. Ditambah lagi teman-teman saya yang ibaratnya waktunya habis buat main, ya saya jadi main mulu. Saya juga punya minus ya, Bu, walaupun belum
gede ya, kalau bisa jangan sampai gede minus saya ya kan. Nah itu kan saya takutnya nanti lama-lama makin parah minusnya saya. Itu tadi Bu. Ya kalau saya di kosan pun saya nggak bisa istirahat karena saya main game online ini. Ya kalau saya nggak ikut main ya jadinya sama. Besoknya saya didiemin, kecilin. Iya. Kalau saya ikut main saya nggak bisa istirahat. Saya nggak ngerti itu stamina mereka bisa sekuat itu, malam nggak tidur terus pagi ngampus gimana. Saya nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Padahal perempuan ya kan? Iya perempuan. Perempuan semua kalian ya. Nggak ngerti kenapa mereka bisa kayak gitu. Cuman kalau saya pribadi nggak kuat sebenarnya gitu loh Bu. Apalagi ya namanya perempuan, sindir menyindir itu udah hal yang biasa kan. Di kampus ya saya disindir, nggak punya temen lah, apalah, inilah. Pas ada susahnya doang baru ke temen lah. Oh ya, saya manusia biasa, sekali dua kali saya bisa sabar, lama-lama kan saya emosi juga Bu. Saya bukan nggak berani ngelawan, cuman ya saya cuma pikir panjang aja Bu. Kalau saya lawan masalahnya gede, gimana dampak buruknya ke saya anak rantau, kalau ada apa-apa gimana. Saya ngalah-ngalah aja dulu sebisanya Bu. Tapi kan namanya manusia juga punya apa ya, nggak bisa selalu sabar kita ya, kita bukan malaikat. Ada batas sabarnya Ada juga batas sabarnya. manusia itu. Ya makanya itu saya hubungin Ibu. Saya harap Ibu bisa bantu saya cari jalan keluarnya sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya kalau bisa saya sama teman-teman saya tetap baik-baik aja. Saya bisa bantu saya dan teman-teman saya bisa dibantu sama Ibu ngerubah kebiasaan buruk kami semua. Ya itu tadilah Bu. Itu juga teman saya. Gimana lagi? Teman pertama di kampus, kalau misalkan kamu kehilangan mereka, ya kalau bisa tuh jangan sampai lah, itu hal yang tidak saya inginkan lah gitu ya Bu ya. Iya. Ya jelas teman pertama pasti nggak akan ingin dilepas gitu kalau udah jadi teman pertama yang ngajak kenalan, ngajak nongkrong gitu kan, apalagi mereka tahu tentang Jambi gitu kan. Iya, jadi saya Dan juga banyak koneksi di kampus gitu. Jadi yang dapat kita simpulkan dari cerita-cerita yang kamu sudah ceritakan tadi, kalau misalkan di sini kamu tuh kayak bukan terjebak sih, kayak lebih ke masuk ke pertemanan yang kurang sehat gitu kan ya, karena itu tadi teman kamu itu merasa ngebos gitu di situ. Dan juga nah itu kesimpulan tadi kan. Jadi bisa kalian dicoba gitu kan dari saran yang mungkin saya sudah bilang tadi. Terus tuh kamu bawa hal-hal positif ke dalam circle kamu, ke dalam tongkrongan kamu itu tadi gitu. Nah bisa kita lihat dalam 1 bulan ke depan kalau misalkan ada perubahan, bisa kamu konsultasikan lagi ke saya gitu kan. Kapanpun itu kamu bisa hubungi saya melalui nomor WhatsApp yang kamu hubungin sebelum kamu datang ke sini tadi gitu. Dan juga pokoknya dalam 1 bulan ke depan kita harus bertemu lagi untuk melakukan konsultasi gimana perubahan teman kamu, ada perubahan atau tidak, atau semakin membaik atau semakin memburuk atau gimana gitu kan. Berarti sebisa mungkin saya mencoba buat bawa hal positif ke bawa hal-hal positif ya, ke dalam tongkrongan kamu tadi gitu. Bikin tugas bareng. Iya, atau tugas bareng, kayak apapun itu lah ya. belajar bareng gitu kan ya. Kayak misalkan kamu besok ke kampus nih MK ini. Nah sebelum kamu itu kan misalkan kamu nongkrong tuh, kamu ajak mereka belajar dulu sebelum ke kampus atau gimana gitu kan, untuk kayak itu kan hal positif yang bisa untuk kayak merubah mereka gitu kan ya.
merubah sedikit demi sedikit menjadi lebih baik, daripada kayak cuman nongkrong, ngobrol, makan, minum gitu kan. Bisa jadi kayak kelompok belajar gitu. Di sini saya bukan menggurui ya, saya Iya, cuma Bu. kayak ngasih saran gitu kan. Iya. Siapa tahu nanti dapat berubah merekanya gitu. Ya kan itu tujuan saya ketemu sama ibu, saya mengkonsultasikan masalah saya harap ibu bisa bantu. Ya kalau bisa juga bantu teman-teman saya sekalian lewat saya ya kan, itu lebih baik. Saya terima kasih banget ibu mau meluangkan waktu ibu di sela-sela jadwal padat ibu. Ya saya ini pertama kali saya konsultasi dan saya sebenarnya belum begitu paham gimana konsultasi, tapi ini pertama kali saya coba ketemu ibu ya. Saya merasa gimana ya, masalah saya bisa saya ceritakan, Bisa diluapkan ya, gitu kan bisa ya. saya ceritakan, saya keluarkan, saya luapkan dengan ibu. Rahasia saya ibu jamin pasti terjaga. Pasti terjaga insya Allah. Ya saya gimana ya, saya benar-benar makasih Bu. Saya bakal coba ngikutin saran dari ibu. Kita lihat gimana beban teman-teman saya. Nanti kan saya bakal konsultasi lagi sama ibu. Ya. Untuk masalah ini kan sudah insya Allah sudah terselesaikan. Nah, untuk masalah ini kira-kira ada lagi yang mau kamu ungkapkan ke saya atau gimana gitu? Kalau masalah lain kayaknya belum ada sih Bu. Belum ya. ada. Yang sampai ada Iya sih Bu. sih. Cukup masalah ini aja. Tapi dalam beberapa minggu ini saya bakal coba saran dari ibu. Saya bakalan ngelakuin itu satu persatu. Saya coba dulu pelan-pelan. Nanti saya ketemu sama ibu lagi atau bisa saya hubungi via WhatsApp ya Bu ya. Bisa. Saya hubungi via WhatsApp. Tapi kayaknya enakan kalau saya ketemu langsung Bu Iya, daripada di WhatsApp. iya betul. Tapi kalau misalkan kamu nggak sempat, terus karena jarak kita juga lumayan jauh kan, bisa melalui WhatsApp. Kalau misalkan kamu ada waktu, itu bisa kamu hubungi saya. Bisa kita jadwalkan gitu kan. Iya. Untuk pertemuan berikutnya. Iya. Pokoknya kalau saya libur kuliah kan saya kuliah sampai hari Kamis ya Bu. Jumat, Sabtu, Minggu itu saya free. Saya sesuaikan aja sama jadwal ibu. Kalau ibu ada waktu, saya langsung temuin ibu. Karena kan yang ibu layani juga bukan cuma saya, ada yang lain. Mungkin masalahnya juga ya levelnya di atas saya lah, masalahnya pasti mungkin ada. Pokoknya saya menyesuaikan sama jadwal ibu aja. Jadi perasaan kamu gimana setelah menceritakan semua sudah kamu luapkan, sudah kamu ceritakan, jadi perasaan kamu gimana? Saya nyaman Bu, karena saya bisa jujur ya Bu, apa yang terjadi sama diri saya. Apa yang ditolak sama diri saya sebenarnya saya bisa utarakan. Apa yang saya nggak setuju, apa yang saya nggak suka, saya bisa keluarkan di hadapan ibu. Ibu mendengarkan, ibu kasih saya solusi, kasih saya jalan keluarnya yang bakal saya coba ya. Dan ibu juga menjaga rahasia saya ya. Kalau misalnya saya ceritakan sama orang tua saya, ya orang tua saya pasti bisa marah kan Bu. Nah tapi karena ibu sebagai konselor ya Bu, ibu nggak bakal marah sama saya, karena ya ini masalah saya kan tujuannya biar kita selesaikan. Tapi kalau saya ceritakan sama teman atau sama siapa kan bisa aja disampaikan ke si A, si B, si C. Atau kalau saya ceritakan sama orang tua saya, ya yang pertama saya pasti kena marah. Kenapa kamu mau temenan sama orang gini gitu kan. Ya saya benar-benar makasih ibu udah bisa luangin jadwalnya dengerin cerita saya. Ya saya bakalan coba saran dari ibu dan bakal saya lihat di teman-teman saya biar bisa ya. Pokoknya saya harap saran yang ibu berikan kepada saya nanti coba satu persatu pelan-pelan bisa benar-benar membantu saya di pertemuan berikutnya.
sama ibu. Ya mudah-mudahan aja satu persatu masalahnya udah selesai. Ya, Pokoknya saya benar-benar terima kasih sama ibu. ya, semoga aja membantu ya. Ya bu. Baik, mungkin untuk sesi konseling kita kali ini cukup sampai sini, dan untuk pertemuan berikutnya semoga teman kamu sudah lebih baik dari sebelumnya gitu kan, dan juga kamu di sini jadi lebih berani gitu sama mereka, bukan berani sih, lebih tepatnya kayak membawa hal positif ke mereka gitu kan. Udah ya, sekian. Makasih. Makasih banyak bu ya atas waktunya. Udah diluangkan untuk saya. Saya terima kasih banget. Kalau gitu saya pamit Ya. pulang ya bu Ya, ya. hati-hati di jalan ya. Iya bu. Sekali lagi makasih banyak ya bu Iya, ya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di sini tuh ada surat pernyataan persetujuan dari kamu sebagai klien gitu kan ya. Mungkin bisa kamu baca dulu sebelum kamu tanda tangani. Jika kamu setuju, jika kamu tidak setuju, tidak apa gitu, tidak ada. Baik bu, saya setuju, saya tanda tangan ya. Ya. Baik, terima kasih sudah setuju atas setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi sebagai Baik, terima kasih kamu sudah setuju dan bersedia untuk terlibat dalam kegiatan konseling ini dan bersedia menjadi klien saya. Terima kasih banyak atas waktunya juga. Saya juga terima kasih banyak ya bu, Ya. untuk mau meluangkan waktunya untuk saya. Ya. Sudah.